Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan membahas contoh soal dari luas permukaan bangun ruang gabungan. Contoh yang pertama, kalian perhatikan bangun yang ada di sini. Berapakah luas permukaan dari bangun ini? Kita lihat, bangun ini terdiri dari dua bangun. Yang pertama adalah balok, yang kedua adalah setengah tabung. Bagaimana cara mencari luas permukaannya? Anak-anakku, perlu Ibu tekankan bahwa yang dimaksud dengan luas permukaan itu kita menghitung permukaan yang terlihat. Jadi kalian perhatikan balok ini. Balok memiliki 6 sisi. Nah, kita lihat. Ketika balok ini digabungkan dengan setengah tabung, tutup dari balok ada di dalam tabung. Jadi nanti tutup ini, sisi yang atas ini, sisi atas dari balok ini tidak kita hitung. Jadi ketika kita menghitung luas permukaan dari bangun ini, dari balok ini hanya 5 sisi yang kita hitung, yaitu alas, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Nah, kemudian untuk tutupnya yang kita hitung adalah setengah dari tabung. Kita coba ya, kita coba kerjakan bersama-sama. Diketahui panjang balok sama dengan 28 cm. Lebar balok 40 cm dan tinggi balok adalah 10 cm. Kemudian dari bangun setengah tabung ini kita lihat apa yang kita ketahui. 28 ini bagi setengah tabung ini adalah diameter. Jadi diameter tabung atau diameter lingkaran adalah 28 cm. Nah, berapakah tinggi dari tabung? Tinggi dari tabung sama dengan lebar balok. Kita lihat. Jadi tinggi tabung sama dengan 40 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, kita jawab bersama-sama. Yang pertama kita cari luas dari balok. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, untuk balok pada bangun ruang gabungan ini kita hanya mencari 5 sisinya, yaitu sisi alas, sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Sedangkan untuk tutupnya, karena dia ada di dalam, tidak terlihat, maka dia tidak usah dihitung. Mari kita cari luas permukaan dari balok. Luas permukaannya. Kita cari alasnya dulu. Alasnya berarti panjang kali lebar. Kita tambahkan luas kanan, sisi kanan dan sisi kiri.
sisi kanan berarti lebar dikali tinggi. Kemudian kita kalikan 2 karena ada 2 sisi yang sama. Kita tambahkan lagi dengan sisi depan dan belakang. Untuk sisi depan berarti panjang dikali tinggi. Kita kalikan 2 juga karena ada 2, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Kemudian kita masukkan angkanya. Panjang 28, lebar 40, tambah 40 kali 10 kali 2, ditambahkan panjangnya 28, tingginya 10 dikali 2. Kita hitung 28 kali 40, 40 kali 20 yaitu 800, 40 dikali 8 320, berarti 800 ditambah 320 1120. Kita tambahkan dengan 40 kali 10, 400 kali 2 800. Kemudian kita tambahkan lagi 28 kali 10 280, 280 kali 2 560. Kemudian kita tambahkan ketiganya. Kita hitung ya. 1120, 800, 560, 0, 8, 9 tambah 5, 14, simpan 1, 2, berarti 2480 cm persegi. Jadi luas permukaan dari sisi balok ini adalah 2480 cm persegi. Anak-anak, selanjutnya kita cari luas permukaan dari setengah tabung ini. Nah, ada cara agar kalian tidak perlu menghafalkan rumus. Kalian perhatikan baik-baik gambar ini. Setengah keliling tabung ini terdiri dari 3 bangun datar. Yang pertama adalah setengah lingkaran di bagian depan. Ibu akan gambarkan di sini. Nah, setengah lingkaran ini memiliki diameter 28. Ini untuk bagian depan. Sedangkan bagian belakangnya juga setengah lingkaran. Dia juga memiliki diameter 28 cm. Nah, selanjutnya bangun datar yang ketiga adalah persegi panjang. Kalian perhatikan, apabila setengah tabung selimutnya ini kita buka, maka dia akan membentuk persegi panjang. Nah, berapakah panjangnya? Panjangnya sama dengan ini, lebar dari balok. Panjangnya adalah 40 cm. Ini 40 cm. Nah, berapakah lebarnya? Lebarnya kita lihat di sini, lebarnya adalah ini. Maka lebar dari persegi panjang ini adalah setengah keliling lingkaran. Ya. Jadi kita lihat lingkaran penuh. Kalau cuma sampai sini, maka ini adalah setengahnya. Maka lebarnya adalah setengah keliling lingkaran.
Nah, dari ketiga bangun ini dapat kita sederhanakan. Kalian lihat, ini setengah lingkaran dengan diameter 28. Yang kedua setengah lingkaran juga dengan diameter 28. Maka bisa kita gabungkan menjadi satu, menjadi lingkaran penuh dengan diameter 28. Tinggal kita tambahkan dengan bangun ini 40 cm dan dengan lebarnya setengah keliling lingkaran. Sekarang kita cari. Berarti luas permukaan dari tabung sama dengan, kita lihat ada lingkaran dengan diameter 28. Kita cari luasnya. Masih ingat luas lingkaran? Pi kali R kuadrat atau pi kali jari-jari kali jari-jari. Apabila diameternya 28, diameter adalah garis tengah, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 14 cm. Nah, karena 14 cm atau angka 14 bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Kita tuliskan saja ya, pi kali R kuadrat ditambahkan, kita lihat pi kali R kuadrat 22/7 dikali 14 kali 14. Nah, kita tambahkan dengan ini persegi panjang. Persegi panjang di mana rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar. Nah, karena lebarnya adalah setengah lingkaran, maka panjang kali lebar ini kita ganti rumus dari setengah keliling lingkaran. Ya. Kita lihat, lebarnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran bagaimana? Pi kali D. Lalu kita kalikan setengah. Nah, ini kita tambahkan. Maka panjangnya adalah 40 cm dikali lebarnya adalah setengah keliling lingkaran 22/7 dikali D. D-nya berapa? Diameternya adalah 28. Nah, kita lihat untuk mempermudah angka yang bisa dibagi atas dan bawah kita coret. 2 dibagi 2 1, 22 dibagi 2 7. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Nah, sekarang ini juga 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Tinggal kita kalikan 22 kali 2 kali 14. 22 kali 2 44. 44 dikali 14. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 tambah 1. 1 kali 4 4. 1 kali 4 4. 6. 7 tambah 4. 7 tambah 4 11, nyimpan 1, 4 tambah 1 5 tambah 1 6. Maka ini 616. Nah, kita tambahkan dengan ini. Kita tambahkan dengan luas dari persegi panjang, yaitu 40 dikali 1 dikali 7 dikali 4. 40 kali 1 40. 40 kali 7 280. 280 dikali 4. 28 kali 4. 8 kali 4 32.
4 kali 2 8 tambah 3 11. Nanti ditambah 0 1 1 1 2 0. Kita tambahkan 1120 tambah 616. 6 tambah 0 6, 2 tambah 1 3, 1 tambah 6 7. Nah, maka hasilnya 1736 cm persegi. Nah, sekarang luas total yaitu luas permukaan dari balok ditambah luas permukaan tabung, yaitu 2480 cm persegi ditambah 1736 cm persegi. Kita hitung 2 4 8 0 1 7 3 6. 0 tambah 6 6, 8 tambah 3 11, nyimpan 1, 4 tambah 7 11 tambah 1 12, nyimpan 1, 2 tambah 1 3 tambah 1 4. Jadi 4216 cm persegi. Nah, ini adalah hasil dari luas permukaan bangun gabungan ini.